Saya Monica Kendra, kelas 11 IPA 1, absen 23, akan memberikan presentasi tentang perkembangan seni teater tradisional dan seni teater modern. Pengertian teater secara umum, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang, dapat berupa ketoprak, dagelan, ludruk, dan lain-lain. Teater tradisional, pengertiannya adalah seni teater yang asalnya dari suatu masyarakat tertentu yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sejarah dari teater tradisional. Teater tradisional di Indonesia bermula dari kegiatan upacara tradisional dan upacara keagamaan. Ketika saat pemujaan dimulai, masyarakat memerlukan kegiatan yang sifatnya didukung lahiriah pada upacara yang bersifat rohaniah itu. Upacara itu biasanya diadakan ketika saat perkawinan, melahirkan, atau kematian. Ciri-ciri teater tradisional yaitu memiliki keunikan dan keindahan tersendiri dari cara penyajian, gerak fisik, latar, dan irama pengiringnya. Menggunakan latar yang sederhana, berisi pesan moral dan nilai-nilai luhur. Kebanyakan dari dialognya adalah improvisasi. Contoh dari teater tradisional yaitu wayang orang, yaitu wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Wayang orang berasal dari Jawa Tengah, yang ceritanya berdasarkan pada kisah Mahabharata dan Ramayana yang mengandung pesan moral dan sudah menyatu dalam jiwa masyarakat setempat. Yang kedua adalah teater modern. Teater modern adalah seni teater yang sudah tidak menggunakan pakem seni tradisional dan tumbuh berkembang dengan mendapat pengaruh perkembangan dari seni teater barat. Sejarah dari teater modern dibagi menjadi 5. Yang pertama, masa perintisan, tahun 1885 sampai 1925. Diawali dengan hadirnya teater bangsawan. Pada waktu itu, masyarakat kelas bawah gemar menonton panggung tiruan opera yang bercerita tentang kehidupan raja-raja dengan pakaian gemerlap yang pengucapan dialognya dinyanyikan, sebagaimana umumnya sebuah opera. Yang kedua, masa kebangkitan, tahun 1925 sampai 1941. Diawali dengan hadirnya perkumpulan Dardanella. Pertunjukan tersebut menggunakan bahasa Melayu rendah. Pada tahun 1926, Rustam Effendi menulis naskah menggunakan bahasa Indonesia berjudul Bebasari. Hal itu merupakan awal teater modern Indonesia. Yang ketiga, masa perkembangan tahun 1942 sampai 1970. Pada tahun 1942, para penjajah Jepang memberlakukan sensor terhadap karya-karya naskah lakon Indonesia. Pada masa tersebutlah lahir penulis naskah. Kemudian, pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, didirikanlah ATNI, yaitu Akademi Teater Nasional Indonesia, yang berfungsi sebagai pendorong keaktifan grup-grup teater di Indonesia dan pendidik calon-calon seniman teater Indonesia. Yang keempat, masa teater mutakhir, tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun tersebut, lahir teater-teater yang merupakan perintis dari ATNI. Yang terakhir, masa kontemporer, tahun 1980 sampai sekarang. Pada periode tersebut, pengarang-pengarang sudah yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Ada Dewan Kesenian, Lembaga Kesenian, dan Studi Kebudayaan yang turut serta mendukung lahirnya tokoh-tokoh teater Indonesia. Ciri-ciri dari teater modern yaitu bertujuan sebagai hiburan dan mendapatkan apresiasi, menggunakan bahasa nasional di dalam dialognya. Pertunjukan diselenggarakan pada pentas tertutup dengan menggunakan panggung dan properti pendukungnya. Berisi kritik sosial yang ada pada era sekarang. Kebanyakan dialognya sesuai dengan naskah, namun tetap boleh untuk diimprovisasi. Contohnya adalah operet, yang merupakan salah satu genre opera, yaitu pertunjukan yang memadukan musik, vokal, tari, dan dialog. Tetapi penampilannya seperti teater musikal dan lebih kepada dialog daripada nyanyian. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.